Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk jemaat GBI Sign, baik yang di sini maupun yang di rumah, dan para jemaat yang lainnya. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah, datang ke hadiratnya Tuhan. Saya persilakan untuk mengambil saat teduh. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, kami mau lebih lagi mencari Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia
siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Ku Bawa Hidupku Sekarang. Hatiku sekarang Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang
Selamat hari Minggu semuanya, jemaat yang ada di rumah. Ya, selalu diingatkan walaupun ibadah di rumah tetap menjaga sikap, karena walaupun kita di rumah kita sedang beribadah, dan sikap hormat kepada Tuhan kita yang kita sembah itu tetap terus kita lakukan, jangan sembarangan ya. Jadi mari kita mulai untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih di minggu ibadah. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan keadaan zaman yang seperti ini, biar kami dipuaskan, dikenyangkan oleh Engkau saja ya Tuhan. Biar kami terus mengalami Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu ya Bapa ya Abah, di tempat kami masing-masing, di tempat tinggal kami, bersama keluarga kami Tuhan, biar kami terus boleh mendirikan mezbah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena di hari ibadah ini pun kami boleh tetap datang kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau terus belajar, kami mau terus ya Tuhan dipimpin oleh Engkau ya Bapa. Kami siap mendengar dan siap belajar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan yang saya akan mau bagikan di sini dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Ya. Hidup yang dipergunakan sebagai batu hidup. Kita baca terlebih dahulu ayatnya dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya,
yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Hidup yang dipergunakan sebagai batu hidup. Ya, hidup yang dipergunakan sebagai batu hidup. Nah, pertanyaannya seperti yang ada di slide ini, apakah kita mau hidup kita dipergunakan sebagai batu hidup? Apakah kita, masing-masing pribadi kita mau dipergunakan sebagai batu hidup? Apakah hidup saya, hidup Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, apakah mau dipergunakan sebagai batu hidup? Ya mungkin bagi kita pertanyaan ini pasti semua akan menjawab, ya saya pasti mau, ya sangat mau gitu. Tetapi kalau ditanyakan kepada kita, sungguh-sungguhkah kita ini mau hidup kita ini dipergunakan sebagai batu hidup? Ya, karena apa? Ya, apakah kita siap? Apakah kita siap? Apakah Bapak Ibu siap? Apakah saudara-saudari siap? Apakah setiap orang ketika kita membaca firman ini, apakah kita siap? Hidup kita ini dipergunakan sebagai batu hidup. Ya, karena ini hal yang sangat memperlihatkan bagaimana kita mengikuti Tuhan. Yuk kita lihat, ya apakah kita siap? Karena yang pertama, karena menjadi batu hidup artinya menyambut panggilan, menyambut undangan, atau hidup untuk serupa dengan Yesus. Karena ketika kita mengatakan, ya saya mau, hidup saya mau dipergunakan untuk atau sebagai batu hidup, ya saya mau, saya siap. Perhatikan, ketika kita katakan seperti itu, karena menjadi batu hidup artinya menyambut panggilan, undangan atau hidup untuk serupa dengan Yesus. Ya. Kita nanti lihat ayatnya. Nah, keberadaan yang sama dan yang diinginkan Tuhan Yesus. Ya. Menjadi serupa dengan Yesus yang adalah batu yang hidup itu. Ini kalau kita lihat ketika Yesus mengundang kita untuk menjadi atau dipergunakan sebagai batu hidup, ini sesuatu kehormatan. Ya, sesuatu hal yang istimewa kalau kita sadar. Ya. Perhatikan. Ya. Tadi saya katakan karena menjadi batu hidup artinya menyambut panggilan, undangan atau hidup untuk serupa dengan Yesus. Hidup untuk serupa dengan Yesus ini suatu kehormatan. Ya. Kita perhatikan. Di ayat 6 dan 7, Yesus disebut batu penjuru. Coba mungkin kalian bisa membacakan kembali ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Oke, ayat 6 sudah memperlihatkan siapa batu penjuru itu. Batu penjuru itu adalah Yesus gitu, yang diletakkan di Sion. Oke, ayat 7-nya. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Oke, di sini pun menceritakan tentang bagaimana Yesus yang dibuang, tidak Yesus ditolak, ya.
oleh manusia dan dia menjadi batu penjuru. Ya, kalau kita juga perhatikan di ayat di Efesus 2 ayat 20, ya, Efesus 2 ayat 20, di sini kita bisa lihat yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi para rasul pun mengakui, menyampaikan, mengatakan juga kepada kita yang mendengarkan firman hari ini bahwa Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, bisa kembali Pak. Ya. Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, dan Yesus juga disebut batu yang hidup. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 4 yang kita baca tadi, di ayat 4 yang kita baca, ya, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Nah, di sini pun di ayat 4 dikatakan bahwa Yesus juga disebut batu yang hidup. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bukan Yesus saja. Nah, panggilan sebagai batu hidup itu, sebutan sebagai batu hidup itu juga diberikan kepada kita. Kalau kita perhatikan ayat yang kelima, kita juga disebut sebagai batu hidup. Nah, perhatikan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Siapa kamu? Saya, kamu, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, yang berada di rumah sekarang, ya. Setiap orang yang mendengarkan firman ini, kita semua disebut batu hidup. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Ya, berarti kita, masing-masing kita, ya, yang mendengarkan firman ini, kita sebagai batu hidup. Perhatikan di King James Version. Kamu juga sebagai batu hidup. Ya. Ye also as lively stones. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Kamu juga sebagai batu hidup. Masing-masing kita, saya, ya, kita bisa sebutkan Sahala. Biarlah Sahala juga dipergunakan sebagai batu hidup. Atau biarlah Kalin juga dipergunakan sebagai batu hidup. Biarlah Pak Alek juga dipergunakan sebagai batu hidup. Ya, sekarang sebutkan. Ya, ketika kita sedang ibadah di rumah kita bisa sebutkan, biarlah siapa nama kita dipergunakan sebagai batu hidup. Ya. Nah, ini dia yang pertama. Kita lihat bahwa apakah kita siap hidup kita dipergunakan sebagai batu hidup, karena menjadi batu hidup itu panggilan, undangan atau hidup untuk serupa dengan Yesus. Ini suatu panggil atau suatu jabatan, kalau jabatan terlalu tinggi, keserupaan dengan Yesus yang diberikan, dipercayakan kepada kita. Kalau Yesus disebut batu yang hidup, kita pun disebut batu hidup. Wow. Ini sesuatu yang menarik, ini sesuatu yang sangat indah. Makanya saya tulis ini suatu kehormatan. Jadi kalau kita menyadari, ya, bahwa ini panggilan untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, kita menjadi batu hidup. Ya. Yang kedua, kenapa? Ya, apakah kita siap? Karena menjadi batu hidup artinya, kita perhatikan yang kedua, karena menjadi batu hidup artinya kita mau dipergunakan untuk membangun rumah rohani. Kalau dari bahasa aslinya oikos pneumatikos. Oikos itu keluarga, rumah itu, ya, oikos ini arti lain dari rumah, keluarga, umat atau bait Allah. Sedangkan pneumatikos itu orang yang rohani, hal yang rohani. Atau kalau saya lihat
Orang yang rohani, hal yang rohani, kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kepunyaan Allah di setiap aspek hidup. Ini artinya orang yang rohani, hal yang rohani atau kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau dibilang orang yang rohani, hal yang rohani itu di setiap aspek. Bukan saja ketika kita ada di tempat ibadah di rumah Tuhan, atau pada saat kita bukan hanya kita sedang duduk sekarang sedang beribadah, bukan saja ketika kita sedang dalam konsel atau kita dalam persekutuan, ya, kita disebut orang yang rohani, bukan. Tetapi di sini kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Maksud dari orang yang rohani, hal yang rohani ini, kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan, ya. Kepunyaan Allah di setiap aspek hidup, di tempat pekerjaan kita, ya. Pada saat kita sendiri, pada saat kita sedang bekerja di lingkungan tempat pekerjaan kita, bahkan pada saat kita sedang terima gaji, kita melihat uang, sedang terima gaji, ya. Kita terima uang. Nah, ketika kita memandang uang itu seperti apa? Nah, kalau melihat dari ayat ini, oikos pneumatikos, hal yang rohani, ya, kita melihat uang untuk kepentingannya Tuhan. Ya, kita terima gaji untuk kepentingannya Tuhan. Ya, jadi di seluruh aspek hidup kita. Ya. Oikos pneumatikos, karena jadi batu hidup. Artinya kita mau dipergunakan untuk membangun rumah rohani. Jadi segala hal hidup kita, ya, keluarga kita, keberadaan keluarga kita pun kita untuk membangun, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Di tempat di mana kita sedang beraktivitas pun, atau pada saat kita sedang bersosialisasi dengan teman-teman kita di luar sana, kita pun juga harus memperlihatkan, ya, harus melakukan kehendak Tuhan. Bukan ketika kita di gereja kita baik-baik saja, tapi ketika kita sedang bersosialisasi dengan orang-orang atau teman-teman kita di suatu tempat kumpul, hidup kita ya sudah sama seperti mereka, gitu. Di sini dibilang di setiap aspek hidup, kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, bahwa kita ini kepunyaan Allah di seluruh aspek hidup kita. Hal apapun yang ada pada kita itu, ya, kepunyaan Allah. Oikos pneumatikos. Hidup menjadi batu hidup yang dipergunakan untuk membangun kehidupan, untuk membangun rumah atau untuk membangun keluarga atau untuk membangun umat rohani kepunyaan Allah. Ini keberadaan kita. Wow. Ya, ini keberadaan kita. Bukankah sesuatu yang luar biasa kalau kita sadari bahwa keberadaan kita itu untuk melakukan kehendak Tuhan, ya, untuk membangun umat Tuhan. Ya. Karena itu kenapa kita harus renungkan dengan baik. Apakah kita siap? Kalau kita semua ditanya apakah kita mau hidup dipergunakan sebagai batu hidup, pasti kita semua jawab iya, siap. Tetapi apakah siap? Karena tadi menjadi batu hidup itu hidup untuk menjadi serupa dengan Yesus dan dipergunakan untuk membangun rumah rohani. Ya. Untuk itu. Bukan untuk yang lain. Kita menjadi batu hidup, bukan untuk kepentingan kita, untuk kepuasan kita, atau kita mau memuaskan orang-orang di sekeliling kita, tidak, tapi untuk kepentingan Tuhan. Ya. Karena hidup menjadi serupa dan dipergunakan membangun rumah rohani. Lalu bagaimana? Apa
Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita menjadi batu hidup? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana agar hidup kita menjadi batu hidup? Nah, yang pertama, kalau kita perhatikan, buang segala kejahatan dan hidup baru. Ayat 1 dan 2. Silakan kalian boleh bantu membaca. Ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Oke. Yang pertama, agar hidup kita menjadi batu hidup, buang segala kejahatan. Segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Buang. Ya, kalau kita perhatikan segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah itu masuk dalam kejahatan. Orang-orang yang berpikir jahat, orang-orang yang melakukan dengan tindakan kejahatan, kayak buang segala kejahatan. Ya. Ini. Dari artinya segala kejahatan itu segala kekhawatiran. Kalau kita khawatir, kita juga ya, sikap kita itu jahat di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita khawatir apa yang akan kita makan besok, khawatir apakah kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, khawatir. Gitu. Ya. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, semua pekerjaan dirumahkan. Ya. Semua bekerja di rumah. Lalu kemudian gaji ada yang setengah, ada yang berapa potongannya, ya. Ya. Kekhawatiran. Ini suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan bilang buang. Ya. Ketika kita khawatir, kita sedang meragukan apakah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang kita sembah itu apakah Dia memperhatikan kita? Tuhan yang kita sembah itu apakah tetap menjaga, menyertai kehidupan kita? Ketika kita khawatir, kita meniadakan Tuhan. Ya. Jadi suatu kejahatan. Segala tipu muslihat atau arti lainnya kecurangan, kepalsuan. Yang masih curang-curang dalam pekerjaan, yang masih curang-curang dalam kehidupan, ya, masih kepalsuan dalam kehidupan, ya. Buang. Kemudian segala kemunafikan atau arti lainnya ketidaktulusan. Hatinya nggak tulus. Apa yang diomongin saya baca dengan Pak Anton Matius 7 ya, Anton ya. Matius 7 itu bagaimana seorang ahli Taurat datang kepada Yesus, kemudian dia bilang, Guru, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Seorang ahli Taurat ya tidak lain ketika dia mendatangi Yesus, ketika mengikuti Yesus, pastinya untuk menjatuhkan Yesus. Tapi kali itu dia berbicara seperti itu. Lalu Yesus berbicara kepada ahli Taurat ini, dikatakan kalau burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, kalau kita lihat tidak ada tempat yang nyaman bagi Tuhan, atau tidak ada tempat yang nyaman bagi pengikut Tuhan, atau tidak ada tempat yang nyaman, aman bagi murid-murid Tuhan. Itu yang disampaikan kepada ahli Taurat ini, karena Tuhan tahu orang ini ikut Tuhan ada maksud-maksud yang ingin
mencari aman, ingin mencari untuk memuaskan apa yang menjadi kepentingannya, bukan kepentingan Tuhan. Nah, ketidaktulusan atau kemunafikan. Jadi buang segala kemunafikan kita. Ya, bukan kita mengikut Tuhan untuk mencari berkat-Nya. Kita datang kepada Tuhan hanya ketika kita sedang susah, sulit. Kita datang kepada Tuhan berseru, Tuhan kapan Engkau menolong? Kapan Engkau bertindak? Kapan Engkau bekerja? Kita sendiri tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sendiri tidak melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Kita sendiri tidak melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya. Jadi buang segala ketidaktulusan, kemunafikan. Kemudian segala kedengkian atau arti lainnya iri hati, cemburu, dendam. Wow, ya. Kedengkian, iri hati, cemburu, dendam. Segala kedengkian, iri hati, cemburu, dan dendam. Ya. Ini yang kita harus perhatikan juga. Ada iri hati enggak? Ada cemburu enggak kita? Atau ada dendam enggak? Ya. Terhadap sesama kita, terhadap orang sekeliling kita, bahkan mungkin terhadap saudara-saudari kita. Apakah ada dendam? Ada iri hati? Ya. Kemudian segala fitnah. Segala fitnah, bicara jahat, ya. Bicara yang jahat, ya. Bicara yang menjatuhkan orang lain, ya. Buang semua itu. Ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan ayat keduanya, dan jadilah segala sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau kita perhatikan di Efesus 4 ayat 22 dan Kolose 3 ayat 5 sampai 11, kita akan membaca perikopnya berjudul manusia baru. Nah, itu juga yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 22 itu dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Menanggalkan atau buang, tanggalkan. Nah, kebiasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Kalau kita perhatikan juga di Kolose 3 ayat 5 sampai 15 dikatakan matikan, buang, jangan lagi hidup seperti manusia lama. Nah, itu yang disampaikan di Efesus dan Kolose. Buang semuanya itu suatu kejahatan ya, di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian, ya, buang segala kejahatan, hidup baru, selalu ingin atau kecenderungan, selalu ingin. Kalau kita baca kembali ayat yang keduanya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Kalau kita sudah membuang segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, atau seperti yang dikatakan di Efesus itu manusia lama yang penuh nafsu yang menyesatkan, buang semua itu, kemudian jadilah sama seperti bayi yang baru lahir atau hidup barulah yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ini apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini memberitahukan, mengingatkan kita, memberi nasihat bagi kita ketika kita sudah melepaskan itu, membuang itu, tidak lagi hidup seperti manusia lama. Tidak bisa kita diam saja. Kita nggak bisa, ya sudah, kita sudah terima Yesus, kemudian kita hidup ya biasa saja, gitu. Tidak bisa. Tetapi apa yang dikatakan di Petrus ini, 1 Petrus ayat yang pasal kedua, ayat yang kedua, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ya. Hidup baru selalu ingin
Kalau selalu ingin itu saya pikir bahasanya pasti kecenderungan. Cenderungannya firman Allah, selalu ingin firman Allah, ya, yang murni, ya. Susu yang murni, ya. Air susu yang murni, yang rohani. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke pasal 1 dari 1 Petrus ini juga, 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, kita bisa lihat, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah. Ya, oleh firman Allah. Karena itu ketika kita mau menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, mau menanggalkan manusia lama untuk mau mengenakan manusia baru, berarti kita harus selalu ingin cenderung menikmati firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan lama kita itu. Karena firman Tuhan yang dapat menanggalkan semua apa yang menjadi manusia lama kita. Kalau kecenderungan kita merenungkan firman itu siang dan malam, kita menghidupi firman itu siang dan malam, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita dapat menanggalkan, membuang apa yang menjadi manusia lama kita. Ya. Karena ketika kita cenderung selalu ingin firman Allah, yang akibatnya seperti ini, yang membawa kepada pertumbuhan atau perubahan, tadi saya bilang, hanya firman Allah. Ya. Dan keselamatan, hanya firman Allah. Ketika kita bergaul dengan firman Allah, ketika kita selalu ingin cenderung untuk menghidupi firman Allah, kita akan terus berada dalam keselamatan. Ya. Nah, atau pembebasan, bahkan kekekalan. Ya. Susu yang murni dan rohani adalah firman Allah. Kebenaran Kristen yang sejati. Firman Allah itu kebenaran Kristen yang sejati, tidak tercemar atau tanpa niat yang tidak jujur. Ya, kata murni itu, kebenaran Kristen yang sejati, tidak tercemar atau tanpa niat yang tidak jujur. Sampai, nah kalau kita lihat, ketika kita merenungkan, menikmati firman Allah, sampai kita mengecap, di ayat 3 dibilang, ya, kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, kata mengecap itu menikmati, ya, mengalami, ya, mencicipi, mengalami firman kebaikan Tuhan, ya, sampai mengecap, sampai kita mengalami, ya. Itu yang pertama. Buang segala kejahatan dan hidup baru. Ya. Ketika kita mau hidup baru, kecenderungan kita selalu ingin firman Allah, karena itu yang membawa kita kepada perubahan, pertumbuhan, dan juga keselamatan, kekekalan. Jadi perhatikan dengan baik seperti apa hidup baru itu. Kecenderungannya bukan kecenderungan yang lain. Kecenderungannya bukan, ya, hal-hal yang duniawi, tetapi pastinya kecenderungannya firman Allah. Nah, kita bisa cek juga seberapa kita mencintai firman Allah, seberapa kita mau merenungkan firman Allah, seberapa kita mau menghidupi firman Allah. Ya. Kita bisa melihat, berarti kalau kita mau merenungkan atau kita membaca firman Allah itu hanya setengah-setengah, atau kita menghidupi hanya untuk hal-hal yang kita pilih saja, yang mudah, ya, yang susah-susah tidak usah kita lakukan, tidak usah kita hidupi, ya, benarkah kita mau hidup baru atau menjadi batu hidup? Ya. Jadi ini yang kedua, yang pertama, ya. Susu yang murni dan yang rohani adalah firman Allah. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita menjadi batu hidup? Ya. Datang kepada Tuhan dan merelakan
diri dengan taat untuk dipergunakan dalam pekerjaan Allah. Datang kepada Tuhan dan merelakan diri dengan taat untuk dipergunakan dalam pekerjaan Allah. Ya. Kita lihat ayatnya, ayat keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Ya, kata datang itu seperti ini. Proserchomai, yang artinya mendekati atau arti lainnya setuju dengan atau bergaul dengan. Ya, setuju. Ya, saya ambil di sini setuju dengan kata datang itu. Setuju dengan Tuhan. Ya. Datang kepada Tuhan berarti kita setuju dengan Tuhan. Kalau kita katakan kita setuju berarti kita mau mengikuti dan menghidupi apa yang Dia firmankan, apa yang Dia katakan atau apa yang Dia hidupi. Seperti apa kehidupan Kristus, seperti itu yang kita mau setujui gitu. Ya, datang kepadanya, ya, setuju dalam segala hal. Perhatikan kehidupan batu yang hidup ini. Ya, kalau kita perhatikan di ayat 4 ini, ya, kehidupan batu hidup dibuang oleh manusia di ayat 4 ini ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Kalau dibuang oleh manusia berarti kan tidak diperhitungkan oleh manusia, tidak dianggap, tidak dihargai. Kira-kira seperti itu. Tidak dianggap, tidak dihargai. Ya. Mau setuju nggak kita dengan kehidupan Yesus yang tidak dianggap, tidak dihargai, bahkan dibuang oleh manusia? Ya, ini kalau kita katakan kita setuju dengan kehidupan Yesus, berarti kita setuju untuk ketika pun pada saat kita tidak diperhitungkan, tidak dianggap, atau tidak dihargai, kita siap. Ya. Kita siap ketika kita berhadapan dengan persoalan ataupun orang-orang di sekeliling kita nggak dihargai, ya, kita siap. Saya pernah cerita bagaimana suatu kali saya disenggol mobil, ya. Kemudian jatuh, lalu orang yang membawa mobil ini keluar, saya pikir dia keluar dan kalau dia minta maaf, maka saya akan maafkan. Itu dalam hati dan pikiran saya. Kemudian orang ini keluar dari mobilnya, tetapi bukan kata maaf yang keluar dari mulutnya. Malah dia bilang, Bapak mau apa? Ya, kalau marah sih mau pukul pakai helm, tapi kan nggak mungkin pukul pakai helm. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu mengherankan saya. Saya pikir dia minta maaf, maka saya bilang, oh ya sudah, jalan saja gitu. Saya maafkan gitu. Ya, etika moralnya orang salah minta maaf. Tetapi yang saya temui tidak seperti itu. Lalu saya bilang ya sudah, karena dia masih muda ya Mas, jalan saja, lain kali hati-hati. Tetapi pada saat saya bicara begitu, anak muda ini bilang, Pak maaf ya, ya lain kali hati-hati, jangan rem mendadak. Ya, kalau lihat pun harus rem mendadak, perhatikan samping atau belakangnya, perhatikan sampingnya. Ya. Oh iya Pak. Nah lalu di dalam perjalanan pulang itu hati saya tergelitik seperti nurani saya berbicara juga. Oh masih mau dihargai, masih mau dianggap. Ya, sepertinya saya ditegur oleh firman Tuhan. Ya. Karena apa? Ketika kita masih mau, ketika orang bersalah kepada kita, kemudian dia minta maaf, kita berharap dia minta maaf, kita masih mau dihargai. Tetapi kalau kita berjumpa dengan orang yang bersalah kepada kita, kemudian dia malah menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan? Harusnya bukan kita malah menantikan ucapan minta maaf. Ya. Apapun yang dihadapi, tetap mengampuni. Itu yang saya pelajari dari
kejadian itu. Apakah dia tidak meminta maaf? Apakah dia minta maaf? Tetap terlebih dahulu di dalam respon kita ini yang keluar adalah ampuni orang ini. Ya, seperti itu juga dalam kehidupan. Ketika kita tidak dianggap, ya, kita setuju dengan kehidupan Yesus. Ketika dia dibuang, tidak diperhitungkan oleh manusia, oleh dunia, tidak dianggap oleh dunia, tidak dihargai oleh dunia, kita setuju bahwa memang Yesus tempatnya bukan di dunia ini. Begitu juga kita, bukan tempat kita di dunia ini. Tempat kita adalah kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena itu, apa yang menjadi kehidupan Yesus kita setujui. Ya, setuju kepadanya. Ya. Tetapi coba perhatikan, ya, walaupun tidak dihargai oleh manusia, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ya, kita mau menjadi batu hidup, kita harus setuju bagaimana kehidupan Yesus yang tidak dihargai oleh manusia, tetapi ya dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ya, dihargai, terhormat, berharga, terpilih di hadapan Allah, menurut Allah. Jadi tinggal kita pilih. Kita mau dalam perjalanan kehidupan kita ini, mau meminta penghargaan dari manusia atau penghargaan yang mau dihargai oleh Tuhan. Kalau kita setuju dengan kehidupan Yesus untuk mengikuti kehidupannya, ya ini yang kita peroleh, dihormati di hadirat Allah. Ya. Memang tidak mudah, tidak gampang untuk setuju dengan kehidupannya dalam artian mengikuti, menghidupi apa yang menjadi jalan hidup Tuhan, ya, tidak gampang, tidak mudah, tetapi itulah, ya, yang terhormat di hadapan Allah. Jadi pilih mana? Terhormat di hadapan manusia atau terhormat di hadapan Allah? Ya. Walaupun dalam mengikuti ya, kehidupan seperti Yesus, ya, kita tidak dianggap, tetapi kita dianggap oleh Tuhan. Setuju dengan Yesus, bergaul dengan Dia. Ya. Tidak masalah, orang tidak menganggap kita, orang tidak mengakui kita, orang tidak menghargai kita, tidak masalah, tidak penting. Ya. Tetapi kalau kita mau dihargai oleh manusia, kita mau dianggap oleh manusia, tetapi kita tidak dianggap Tuhan, waduh menyedihkan sekali. Jadi pastikan dalam perjalanan kehidupan kita mau mengalami seperti apa yang dikatakan di sini, setuju atau bergaul dengan Yesus. Ya, seperti apa kehidupannya, itu yang kita hidupi. Seperti apa kehidupannya, itu yang kita ikuti untuk kita menjadi batu hidup. Ya. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dengan setuju datang, setuju atau bergaul dan berserah atau merelakan diri dengan taat agar kita dapat dipergunakan dalam pekerjaan Allah. Ya. Ketika kita setuju, kita mau hidupi, kita mau ikuti, kita mau lakukan, kita berserah dengan kerelaan, merelakan diri dan taat. Ya. Maka kita akan dapat dipergunakan dalam pekerjaan Allah. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan atau memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Datang atau bergaul dan bahkan setuju dengan Yesus terus-menerus dapat dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan setuju dalam satu perkataan atau satu kehidupan Yesus saja ketika dia memberkati atau memberi makan, ya, memberi makan orang-orang orang banyak. Pada waktu dia melakukan mujizat, kita harus memberi makan orang-orang yang tidak punya, gitu. Tetapi
Dalam satu perkataan yang lain atau firman yang lain, Tuhan bilang ampuni orang yang bersalah. Ya. Kita bilang nanti dulu. Ya. Tidak seperti itu. Tapi kita mau setuju dengan Yesus terus menerus dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, dimanapun kita berada. Ya. Jadi sebagai batu hidup yang dipercayakan Tuhan, mari hidup sebagai manusia baru yang keinginannya selalu firman Allah. Keinginannya selalu firman Allah, kecenderungannya selalu firman Allah. Perhatikan, sebagai batu hidup yang dipercayakan Tuhan, mari hidup sebagai manusia baru yang keinginannya, kecenderungannya selalu firman Allah. Kalau kita perhatikan Kejadian 6, itu disampaikan Tuhan, kecenderungan hati manusia itu kejahatan. Tetapi di sini Petrus bilang, nah, harus kecenderungannya firman Allah. Dan setuju mengikuti jalan hidup seperti Yesus, maka hidup kita dapat dipergunakan untuk membangun rumah rohani yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati. Ya, itu ya. Jadi apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini sebagai batu hidup? Ya, batu hidup bukan saja Yesus yang menjadi batu hidup, tetapi kita pun dipanggil ya untuk hidup menjadi batu hidup. Jadi ini panggilan atau kepercayaan yang sangat terhormat yang dipercayakan kepada kita. Mari pergunakan hidup kita, dan untuk menjadi batu hidup itu kita bisa melihat bagaimana kita harus hidup. Ya. Jadi pergunakan waktu kita dalam keadaan yang seperti ini pun kita pastikan bahwa dimanapun kita berada, di tempat kita tinggal, di rumah tangga kita, atau ya dalam keadaan kondisi yang seperti zaman ini, sekarang ini, kita tetap pastikan bahwa kita adalah batu hidup. Ya, serupa dengan Yesus, batu hidup itu. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita angkat satu pujian. Saya undang tim pujian. Ya, apa pujian terakhir tadi? Pak Alek, silakan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Ya, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ya, menjadi manusia baru pasti keinginannya tadi, keinginan selalu, kecenderungan selalu firman Allah. Supaya apa? Kita diperbaharui hari lepas hari, dan ya, hidup kita pun dapat dipergunakan untuk membangun rumah rohani. Ya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu kuserahkan. Di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Penuhi hidupku, penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi Tuhan, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Bahkan kami mau setuju seperti firman-Mu Tuhan, jadikan kami Tuhan, jadikan aku Jadikan kami orang-orang yang membangun rumah rohani, keluarga rohani, umat rohani, umat yang melakukan kehendak-Mu, keluarga yang melakukan keinginan-Mu, kehidupan yang menghidupi jalan hidup-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya.
Jadikan kami Tuhan. Doamu agar semua suku bangsa dapat menyembahmu. Ku bawa hatiku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Aku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu kuserahkan, di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru Tuhan, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu Tuhan. Suara-Mu jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, doamu agar semua suku bangsa, agar semua umat, agar keluarga kami Tuhan, orang-orang di sekeliling kami Tuhan, datang menyembah-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, ya Bapa, ya Abah, yang Kau menyingkapkan rahasia ibadah kepada kami. Tuhan, suatu kehormatan bagi kami jika kami dipanggil sebagai batu hidup, sama serupa dengan Yesus. Tuhan, ampuni kami jika hingga sebelum kami mendengarkan kembali firman ini kami masih tidak menyadari bahwa kami juga dipanggil untuk menjadi batu hidup. Tuhan, ampuni kami jika pola hidup kami, kecenderungan kami, hal-hal kejahatan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Jika masih saja Tuhan tingkah hidup kami, kelakuan kami jauh dari kebenaran firman-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Jika masih saja hidup kami Tuhan mencari alasan, menyalahkan keadaan, menyalahkan bahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Bapa. Jika Engkau memanggil kami Tuhan untuk menjadi batu hidup di zaman ini Bapa, ini kami Tuhan, pakailah Abah, Bapa, untuk menjadi batu hidup di tempat di mana Engkau menempatkan kami ya Tuhan. Bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh Tuhan, kesukaan kami adalah firman-Mu yang mengubahkan hidup kami hari lepas hari. Kesukaan kami yang akan membawa kami kepada keselamatan. Kesukaan kami biarlah, kecenderungan kami biarlah firman-Mu ya Tuhan. Dan
Tuhan, biar kami terus mau dipergunakan untuk membangun rumah Allah, rumah rohani, umat kepunyaan Allah, keluarga rohani yang menghidupi, yang melakukan, yang mengikuti kehidupan Kristus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, urapi kami Tuhan. Tidak ada alasan lagi ya Tuhan, karena jika kami tidak mau menghidupi hidup menjadi batu hidup, maka kebinasaan yang ada pada kami Tuhan. Itu ya Bapa ya Aba, ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau singkapkan bagi kami. Kami mau dan kami bersiap ya Tuhan. Karena itu ya Bapa ya Aba, ingatkan kami, arahkan kami Tuhan, dan biarlah kami terus memegang firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu. Berkati Tuhan kami jemaat-Mu, umat kepunyaan-Mu ini ya Tuhan. Saat ini kami berdiam di tempat kami masing-masing, yang beribadah di tempat di mana kami berada. Tuhan berkati, urapi kami Tuhan. Tiap-tiap keluarga yang membangun mesbah keluarga, mesbah Tuhan di tempat kediaman. Tiap pribadi yang membangun mesbah Tuhan di tempat kediaman, Tuhan berkati, urapi. Biar kuasa firman-Mu ini Tuhan nyata atas setiap pribadi anak-anak-Mu hari ini ya Tuhan. Nyatakan ya Tuhan, bahwa hidup kami hidup yang serupa dengan Yesus. Keberadaan kami untuk menjadi batu hidup bagi orang-orang sekeliling kami dan bagi hidup kami sendiri ya Tuhan. Karena itu ya Bapa ya Aba, jamah setiap kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Aba, berkati kami semua anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biar Roh Kudus yang terus mengingatkan, mengajari kami terus dalam perjalanan kehidupan kami untuk melakukan tepat seperti apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Bapa. Kami menutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunkan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.